Iya loh. Ada cutiesnya. Oke. Hai semuanya. Hai. Balik lagi di Kritik Penonton. Sekarang Nonton dulu baru kritik. Thank you. Gue masih sama Yuzu Ya, dari Moviers. Moviers. Ini film kedua kita ya yang akan kita kritik ya. Yup. Dimana film ini ada dari negara Prancis. Prancis, film Prancis. Sesuai sama Sesuai. film apa Mas Dir? Film apa judulnya? Cuties. Cuties. Kalau bahasa Prancisnya ini bahasa apa? Mignon. Mignon. Cuties ini ada di Netflix. Nah, betul. Ya. Nonton ya, harus nonton. Wajib Ya. nggak? Wajib. Nah, oke. Gue langsung kasih clue kenapa harus nonton film ini. Film ini menang festival. Sundance ya. Ya, buat nambah pengalaman nonton kita. Contoh-contoh film festival itu kayak gimana juga ya. Lu kenapa sih nih? Gue bocorin dulu. Gue tahu Cuties ini dari Yuzu. Ya, wajib lah, yang namanya ibaratnya orang tahu filter Prancis pasti wajib untuk nonton film-film Prancis yang kayak gini. Oke. Jadi makanya gue rekomendasi film Cuties ini gitu. Oke, gue lurusin dikit. Mungkin gue bukan pakarnya budaya Prancis, cuman gue memang bergerak di bidang film-film Prancis. Kesan umum lo dulu. Oh, film Cuties sebenarnya ini film ini menceritakan tentang 5 orang anak muda, anak kecil yang masih dibilang bau kencur di umur 12 tahun yang masing-masing itu sebenarnya punya keresahan di dalam masalah keluarganya. Iya. Nah, tapi dan dia juga punya keinginan pribadi sendiri. Memang kalau yang namanya setiap anak pasti punya keinginan, tapi kan ada batasannya. Di setiap umurnya itu ada batasannya. Nggak harus anak kecil yang nonton, dewasa pun juga wajib sebenarnya untuk kedepannya bisa mengarahkan nanti untuk anak-anaknya atau adik-adiknya gitu. Dan ini bagus sih. Itu sih kesan pertamanya. Gue kesan pertamanya nonton langsung kayak wah gila deh film. Langsung tepuk tangan sama acting. Gue kesan pertama gue cuman geleng-geleng. Anak-anak kecil ini actingnya luar biasa. Udah gue cuman kesan itu aja deh. Bagus ya, keren. Dari awal sampai habis gue cuman bisa bilang actingnya luar biasa. Kita langsung aja masuk penilaiannya. Langsung ke penilaian. Gue udah gak sabar nih. Bakal beda atau enggak. Mulai. Oke, udah dapat nilainya? Sudah. 1, 2, 3. Wow. Beda gap. Waduh, kepalanya beda nih. Kepalanya satu udah 8, kalau gua 7. Ya standar. Kalau dibuletin masih sama-sama 8. Sama-sama 8. Sama-sama 8, 82, 76 itu udah mendekati semua 8. 8. Berarti kita sepakat ya kalau ini film memang dapat layak lah untuk 8 skor. Oke. Untuk karakteristik tokohnya, Wah, gila gue gak bisa udah. buat gua ini oke punya, walaupun yang menonjol di sini cuma ada 2 orang doang. Untuk temannya yang lain nutup gitu. Jadi semua baik dari ibunya, teman-teman dari sekolahnya, yang cowok-cowoknya juga, yang orang-orang ngeselin itu, bahkan sampai orang-orang yang ibaratnya dibilang cameo kayak security itulah. Iya. Itu perfect banget. Itu bagus dan gua kasih skor 4. Ini jadi film yang sangat baik buat ditonton untuk melihat karakter tokoh, karena kita bisa lihat dari karakter utama, tokoh utama sampai pemain pembantunya semuanya itu akan memorable semuanya. Bahkan neneknya dan segala macam semuanya memorable. Bahkan ustadznya yang datang aja tuh nempel di kepala. yang rukiah itu nempel banget di kepala. Caranya, kostum itu, semuanya. Sampai di dialognya aja gue ingat. Itu bagus banget. Bagus banget. Jadi makanya gue, kalau gue sih udah sempurna. Kalau untuk gue ya 5 ya. 5. Dan mantap. Actingnya untuk kesesuaian pemainnya kayak wah gila, gue gak ngerti lagi itu semuanya actingnya, terutama si anak-anaknya ya. Utama ya karena ada yang disorot anaknya sih. Iya, tapi yang terutama yang dua karakter itu. 2 temenan itu. Nah, tapi kalau gua sedikit
kontra. Jadi gue cuma bisa ngasih 3 karena ada beberapa juga karakter yang menurut gue untuk actingnya masih standar lah. Gila. Ribut nih kita. Acting Bagus. siapa yang masih standar bagi lo? Temennya itu loh yang gemuk itu loh. Menurut gue malah ya dia udah dengan porsinya dengan berantemnya kayak Iya kalau berantemnya tapi maksudnya kayak gimana ya, maksudnya penjiwaan dia untuk memerankan karakter itu tuh dia agak sedikit kurang. Mungkin ya. Oke lah, itu terlalu detail ya. Maksudnya ya nggak apa-apa dia punya kesan Gua jadi sendiri. Oke. ngasih skor bisanya 3. Oke. Semua punya pendapatnya. Lanjut ke Kita problem next. film cerita. Buat gue bagus, cukup menarik, dikemasnya juga gampang buat balik langsung masuk ke hiburan yang mudah dimengerti juga sama setiap orang, ya kan? Karena balik masuk lagi juga ke pesan moralnya juga dapat. Jadi ceritanya tuh dikemasnya juga menarik dari awal dia bertentangan sama orang tuanya, terus kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak dia harus dilakukan oleh anak kecil yang berumur 12 tahun gitu ya kan. Terus kemudian dia sampai sadar diri juga dan dia sampai punya pemikiran diri sendiri, itu keren banget. Jadi buat gue komposisi cerita gue kasih nilai 4. Masalah alur pemotongannya aja menurut gue terbilang berat untuk dimengerti, untuk dipahami dalam arti bukan ceritanya ya. Kalau ceritanya sih gampang kalau ceritanya tapi kan kayak maksudnya emosinya gitu tuh itu berat. Bridgingnya tuh bertele-tele di awal, bukan bertele-tele gimana ya, gue susah jelasin ya. Sebenarnya konfliknya itu apa sih jadinya? Dari awal-awal itu gue kesannya lebih ke sederhana ya, isunya gitu kan, hanya masalah keluarga, bukan hanya, tapi masalah hati dia keluarga, kayak nggak setuju ke krisis identitasnya anak kecil lah. Kayak gue nih siapa sih? Pertanyaannya cuma itu, kayak gue pengennya ini, gue pengen bebas, tapi keluarganya begini, kayak udah di situ aja. Jadi kayak panjang. Ya lama-lama melebar ya. Iya, Awal kayak pertama kali jadi mungkin balik ke hasrat dari setiap orang gitu. Jadi orang nggak mungkin kita sebagai ibaratnya orang tua ataupun kakak melarang seseorang untuk melakukan hal sesuatu yang dia pengen kan, tapi ternyata di sini dia dilarang gitu. Sampai diatur-atur harus begini, harus begitu, harus begini begitu. Jadi dia melawan tekanan batin ya gitu, atau perlawanan batin lah antara hal kayak gitu. Jadi akhirnya dia melakukan hal yang di posisi tekanan batin itu yang menurut gue di awal tuh kayak panjang banget. Mau dibawa kemana sih ini film? Betul. Tapi ternyata pas setelah dari tengahnya langsung ketahuan semuanya. Masalahnya di situ, dia mau dibuat apa di situ. Tapi kalau gue yang tadi gue bilang ya, ceritanya mudah dimengerti. Cuman kalau masalah prinsipnya sih ceritanya kayak gitu, ceritanya gampang banget. Tapi komposisi filmnya, semua kostum, penempatannya itu bagus banget. Gue juga bisa ngasih nilai 4 gitu. Iya. Apalagi dia dari pakaian kumuhnya, bukan kumuh sih, pakaian udik lah dia bilangnya. Pakaian kampungnya dia lah, atau adat lah ya. Pakaiannya tuh jadi identitasnya dia. Identitas. Jadi mencirikan dia tuh kayak lu mau jadi apa? Betul. Dan pakaian aja jadi masalah di sini. Betul, kecil padahal, tapi ternyata bisa dilebar-lebarkan dan bagus. Film ini berhasil untuk membuat sebuah sajian yang menghibur dari isu yang sangat sederhana. Betul. Kesannya kayak masalah remaja doang. Iya. Sama kayak pembahasan film kita sebelumnya. Masalah remaja, cuman di sini emang skala festival. Lo terhibur nggak? Terhibur lumayan. Iya. Lumayan terhibur. Walaupun banyak heningnya ya. Kalau untuk hiburannya sih terhibur. Karena ada beberapa bagian scene-scene yang menurut gua ya lucu juga ada. Oh, ini terhiburnya personal nih kayaknya. Ingat Yuzu, ini filmnya isinya anak-anak. Lo terhibur di mana? Bukan terhibur secara seksual. Bukan seksual, tapi ada sedikit-sedikit drama-dramanya tuh scene yang ibaratnya konfliknya ada terasa, itu yang hebat dari jokesnya juga. Tapi gue di sini bisa ngasihnya 3 standar. Karena emang filmnya terbilang hening, jadi mungkin nggak terlalu banget menghibur. Gue bisa kasih nilai tinggi soalnya mungkin gue terbiasa dengan film Perancis, sorry bukan nih. Tapi menurut gue ini film Perancis yang masih sangat menghibur. Untuk keheningannya. Walaupun hening ya. Tapi masih menghibur, masih bisa dinikmatin karena mungkin dinamisnya lebih ke actingnya yang banyak berantem, sinematografi, gambar itu udah applause dulu buat sutradara.
Plus buat sutradaranya, dia berhasil memperlihatkan gambar yang cantik dan Iya, ambil angle-angle-nya. angle-nya itu udah bukan Oke, sekelas. gue mau pakai bahasa anak-anak sekarang. Gue bukan anak-anak sekarang ya. Bahkan kaki aja tuh jadi estetis. Setiap shoot ya, baik kaki, Iya. ke tangan, ke perut, ke atas, ke kepala, ke bokong. rambut, ke Bokongnya di S, ya, ke S itu maksudnya pantat ya. Iya. Pantat bahasa Indonesia kok nggak masalah. Bahasa Indonesia itu. Jangan ngeres ya. Iya, tapi dia Tapi menempatkannya bagus. dengan baik. Dengan bagus. Bukan Iya. berarti kita dipikirnya kita mikirnya seks atau ngeres enggak. Karena itu ya itu lah kalau Poin namanya pentingnya spoiler, di situ. hati-hati spoiler. Gue di sini cuma bisa bilang kalau di sini gambar-gambar pantatnya di situ tuh lebih ke hasratnya dia karena dia tidak punya itu. Dia ingin miliki Iya. karena dia nggak punya. Di awal-awal kan dia ngerasa kok gue nggak ada ya dibanding teman-temannya, dibanding orang-orang di rumahnya, Betul. di rumah susunnya itu dia sendiri yang nggak punya. Layak dapat nilai 4. 4, gue juga 4. Nah, untuk kemudian Ya. suara ilustrasi musik juga oke. Suara gue hampir sempurna dan gue suka banget sama ilustrasi musik sama scoring musik yang lagu opera yang Iya. waktu mereka habis yang belanja. habis jalan-jalan. Ya pokoknya itulah. Bagus banget. Terus kemudian penempatan musik di dalam film juga pas banget. Kayaknya ini poin plus untuk sutradara. Dan gue berani kasih nilai 4. Ya, gue 4,5. Wow, hampir 5 ya. Hampir 5. Heningnya aja bermakna kok. Iya, heningnya juga ada satu scene di mana saat hening banget dan itu benar-benar ngena. Iya. Kalian harus nonton, wajib. Iya, wajib banget itu. Betul. Oke, pesan film. Nah, mungkin di sini gue agak kurang. Logika. Oh iya, betul. Nalar sih sesuai nalar maksudnya, tapi Iya. layaknya Kalau gue ngasih setengahnya jadi 2,5. Ada beberapa part terutama di ending kayak bukan dipercepat tapi banyak yang tidak terjelaskan dengan baik. Sementara betul. di awal yang panjang yang tadi gue bilang sangat Detail. emosional, detail, yang ini mau dibawa kemana sih filmnya? Tapi dipatahin di ending. Iya, tapi di ending itu terlalu Kayaknya mungkin durasi ya kalau dihitungan dibilangnya ya, kayak gue nggak tahu. kejar Itu kan durasi juga. masalah teknis. Karena mungkin film festival ada jangka waktunya kan, Satu bukan kayak itu. gitu. Iya, Tapi jadi kan makanya kalau teknis kan kita nggak tahu syutingnya yang mana sih yang dibuat. betul, pengambilan dari scene Iya. video mana yang harus Terus diambil. masalah editor juga kan kita Betul, nggak tahu. editornya. Jadi pertimbangannya apa? Cuma kalau gue sih bukan masalah durasi kalau gue lihat, cuman memang stok gambarnya aja yang agak kurang. Kayak si teman gendutnya tuh jadi kayak bahan bulian yang dia jadi mati nih karakternya karena logika filmnya mematikan dia. sebenarnya bukan mematikan sih, karena memang dari balik lagi ke Memang dia hasrat nggak penting si sih. itunya, Iya. si karakter utamanya itu. Karakter dia. Karena dia pasti akan punya konflik dengan ibunya, dengan laptopnya dibanting Iya, begitu. dibanting betul. Sama temennya. Nah, ketika dia mau marah ke temennya di sekolah nggak dilanjutin tuh. Iya, didiamin aja ya langsung kayak Didiamin. gitu. Besok Sampai aja dengan langsung. cara memang sebenarnya realistis cuman kita jadi bertanya-tanya nih si gendut ini terus mau dibawa kemana Iya, sih? betul. Dan logikanya juga ada sedikit yang dibalikin lagi karena mereka bisa musuhan, bisa berteman sekaret itu gitu loh, kayak gampang banget. Sepele lah kalau Iya. menurut kita itu harus sepele ya. Masalah anak-anak lah. Masalah bocah. Kalau pesan moral tadi dari awal sampai akhir kita udah jelasin Dia dapat banyak kayaknya. banget. Jadilah diri sendiri apa yang layaknya diri kita lah gitu. Misalnya lu umur 12 tahun ya udah lu jadilah anak bocah 12 tahun, jangan Bener sih itu pesan di ending ya, benar banget. berasa banget itu. Jadi terakhir lu tidak pas mengikuti dia keluarga, lu tidak mengikuti teman, jadilah main aja udah, play, lu nikmatin hidup, lu enjoy gitu ya kan, selagi lu masih oke. bisa menikmati hidup ya kenapa enggak gitu, walaupun umur lu masih kecil 12 tahun ya. bagi gua karena adegan akhirnya itu agak didramatisir bagi gue. Jadi gue agak tidak mendapatkan pesan moral itu secara utuh. Oh iya. Ya gue 3,5 maksudnya ada pesan moralnya itu ada. gitu. Dan Tapi kalau gue pesan moralnya 5. iya, sebenarnya banyak banget pesan moralnya. Dan kalau misalnya untuk orang-orang yang pengen belajar tentang kehidupan pinggiran Paris, di sini translate-nya Paris, kehidupan imigran di Paris, ini sangat representatif, seakan-akan kayak krisis identitas antara budaya Perancis urban dengan tradisi yang mereka bawa dari negara asalnya. Itu bentrokannya kerasa banget. Nah, tapi kenapa gue kasih 3,5? Karena
tidak semua bisa menangkap kalau ini kehidupan Prancis Nyata, ya. betul. Gitu. Karena untuk kita terutama di Indonesia ini juga sangat representatif di kita. Buat banget makanya kan tadi gue Benturan bilang antara tradisi Ah, tradisi yang baik, ada adat sama ada agama, betul. itu bisa berbenturan sama modernitas. Betul. Wow, ini kenapa jadi serius banget ya? Kalian simpulin sendiri ketika kalian nonton film ini Iya. gitu. Dan film ini tidak menggurui ya. Jadi Betul. tidak Nggak menggurui menggurui apakah banget. kita harus mengikuti tradisi, apakah kita harus mengikuti modernitas. Itu malah Iya. dikasih pilihan ya. Iya. Dia ada pilihan di dalam film. Kalau di film-film kita memenangkan tradisi, memenangkan inilah yang ada. Iya. Bukan berarti itu tidak bagus, tapi maksudnya itu adalah jadi satu identitas kita, karakter film-film kita. Itu bisa jadi karakter film Betul. dengan kita memenangkan nilai-nilai yang ada. Nah, tapi di film ini itu Enggak. memang sangat gaya Prancis, semua diserahkan ke penonton. Balik lagi sama Nah. kalian yang nonton sendiri. Betul. Ini hanya perspektif antara saya dan Mas Gio. Betul. Jadi rata-rata mungkin scoringnya 80 Ya. dan kalau kalau kalian misalnya mau ditanya apakah ini film layak untuk ditonton, layak ditonton, wajib. wah, Wajib banget untuk ditonton. ya, ini salah satu film rekomendasi kita berdua. Yes, betul. Jadi kalau kalian pengen nonton film Cuties, jangan lupa streaming di Netflix. Dan Yo. jangan lupa nonton dulu baru kritik. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan Jangan lupa follow kalau dia juga Yuzu 07 Instagram dan YouTube-nya Yuzu Movios. Pakai Z. Wow. dadah. Mengganggu banget kan? Video ini disponsori oleh Hai, balik lagi. Jomrang. bloopers kayaknya. Jadi bloopers. Op. Yuk, Oh iya. mari. Hati. Nah, udah. Siap. Oke. Tungguin dulu. Ntar hilang lagi nggak? Yang anak. Balik ya kan? Hai Linda. Lagi rekam. Mau masuk sini? Ada yang mau masuk nih, ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk frame. Ada yang mau masuk frame, ada yang mau masuk frame. Di Nah, cita tampil.